Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang kita ambil pada kesempatan hari ini adalah kita bicara mengenai hakikat dunia. Bicara masalah dunia, bicara di mana hari ini kita berpijak, di mana hari ini kita hidup. Nah, bagaimana nih hakikat dunia bagi seorang mukmin? Nah, ini yang kita bahas ya. Hakikat dunia bagi seorang mukmin itu ada 3 ya. Jadi ada 3 hakikat dunia bagi seorang muslim. Yang pertama kali, tidak ada istilah istirahat di atas dunia. Jadi tidak ada istirahat di atas dunia. La rohata fit dunia. La rohata fit dunia. Maksudnya apa? Dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia tempat kita bekerja. Dunia ini tempat kita beramal. Kenapa? Memodalkan waktu, memodalkan usia, memodalkan masa yang Allah tentukan kepada kita. Jadi karena kita tahu dunia ini adalah tempat kita beramal, tempat kita bekerja, makanya kita memang terus mencari sebanyak-banyaknya bekal. Karena apa? Karena bekal yang paling bagus adalah bekal takwa. Ini di mana dunia? Ketika kita bangun tidur, Allah masih memberikan nafas ya, berarti Allah masih memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, bertobat atas kesalahan-kesalahan kita, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah beramal soleh. Makanya dikatakan tidak ada istirahat di atas dunia. Mungkin kita lelah-lelah kita di dunia ini, ya istirahatnya nanti apa? Nanti istirahat itu kalau sudah kaki kita melangkah di surga, baru itu namanya istirahat. Tapi selama kita masih di dunia ini, kesempatan bagi kita untuk berbuat kebaikan, ketaatan demi ketaatan. Satu ketaatan yang kita lakukan, lakukanlah ketaatan berikutnya. Hindari maksiat dan dosa. Karena waktu kita sudah ditentukan oleh Allah, masa hidup kita sudah ada tentuan dari Allah, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dunia adalah tempat kita beramal dengan modalkan waktu, usia, dengan kesehatan, itu kita kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah ya hakikat dunia bagi seorang mukmin adalah manusia itu tidak pernah lolos dari kematian, tidak bisa lolos dari kematian. La najata minal maut. La najata minal maut. Maksudnya apa? Setiap ya bahkan kita sering dengar ya ayat-ayatnya ya. Belum nafsin daikatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Sering kita dengar ayat ini gitu ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya. Dan hanya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasan budi. Kita bahas ya. Ini saya ambil ini surat Ali Imran ayat 185 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surat Ali Imran ayat 185. Tadi dikatakan dalam surat Ali Imran 185 ya, di setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Ya. Karena apa? Karena kita sudah punya perjanjian ya, kapan kita dilahirkan, kapan juga kita akan kembalikan lagi. Nah, kita tidak bisa lolos dari kematian. Kita menginginkan kematian yang indah. Kita menginginkan kematian yang husnul khatimah. Untuk sampai kepada kematian yang husnul khatimah, kita harus istiqomah dengan kebaikan-kebaikan. Kapan saja waktunya, di mana saja kita berada, lakukanlah kebaikan dan ketaatan. Karena kita tidak tahu kapan maut itu akan menghampiri kita. Tapi kalau orang yang mukmin, dia berusaha dalam keadaan apapun dia berusaha dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan ketaatan kepada Allah, dalam keadaan beriman kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan waktunya Allah memanggil kita pulang. Dan pada hakikatnya
ketika Allah memanggil kita pulang dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita hanya beriman kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dalam keadaan kita beramal soleh. Karena itu ya para pemirsa semua ya, kita jangan merasa nyaman, jangan merasa kita akan hidup selama-lamanya. Karena apa? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Karena tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa itu, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan kita menginginkan kematian yang husnul khatimah, kematian yang indah, yaitu yang Allah ridhoi. Karena itu sekali lagi jangan terperdaya kita dengan kehidupan dunia, ya, tetapi dunia jadikanlah tempat sarana, ya, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan, karunia-karunia yang Allah berikan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Ketika kita pergunakan sebaik-baiknya, kita jadikan bekal untuk akhirat. Kesehatan yang Allah berikan, kita lakukan kesehatan kita untuk hal yang baik, ya. Kemudian selanjutnya ya, banyak orang yang mempersiapkan kehidupan yang menyenangkan. Ya, bicara masalah tadi itu ya, kita tidak bisa lolos ya dari kematian ya. Banyak orang mempersiapkan kehidupan yang menyenangkan, tetapi sedikit yang mempersiapkan kematian yang menyenangkan. Tadi, ya kalau kehidupan dunia kita pengen senang, tapi kita pengen juga dong ketika Allah memanggil kita, kematian itu menghampiri kita juga menginginkan kematian indah. Itu apa? Husnul khatimah. Kematian yang menyenangkan. Apa? Kematian yang husnul khatimah, yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi. Kematian dalam ketaatan, kematian dalam keadaan kita beriman dan beramal saleh hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Banyak orang yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk memperbaiki dirinya, keturunannya, usahanya. Tapi teruslah ya kita tuh bergerak, teruslah kita beramal saleh dengan kita memperbaiki niat kita, memperbaiki cara kita agar kita istiqomah dengan kehidupan kita ini, sehingga kita terus berkomitmen untuk bertobat, terus kita bermohon kepada Allah untuk menyambut kematian yang menyenangkan tadi, kematian yang indah tadi, yaitu kematian dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang terakhir ya, hakikat dunia bagi seorang mukmin adalah dia tidak akan selamat dari cibiran manusia ya, la salamata min kalaminas. Maksudnya apa? Manusia itu adalah untuk berjalan menuju surga Allah itu terkadang kita itu banyak ujian ya. Kita harus juga memiliki sifat tebal telinga, kadang kita nanti kadang dihujat, dihina, mendengar kata-kata yang tidak baik terhadap diri kita, atau tebal hati, kita harus sabar, berlapang dada ya. Memang sesuai dengan firman Allah ya. Kenapa? Karena di dunia ini memang banyak sekali hal yang kadang-kadang itu membuat kita tuh terlena. Kadang banyak juga orang yang tidak berbuat baik gitu ya. Kadang kita harus selektif supaya kita jangan mengikuti kebanyakan manusia yang kadang mengikuti kebanyakan manusia itu membuat kita tuh jauh dari Allah. Justru sebaliknya kita ikutilah orang yang beriman, kita ikutilah orang yang soleh, kita ikutilah orang-orang yang selalu menasihati kita dengan kebaikan-kebaikan. Kita ikutilah orang-orang yang menghantarkan kita kepada Allah nanti dalam keadaan kita terus dalam ketaatan. Nah, ini bisa kita lihat dari surah Al-An'am ayat 116 ya. Dan jika ya artinya ya, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Yang mereka ikutin hanya persangkaan belaka, dan mereka hanya membuat kebohongan ya. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Di surah Al-An'am ayat 106. Berarti kalau kita lihat kebanyakan manusia di bumi ini kan banyak yang tidak beriman, banyak yang tidak taat, banyak bermaksiat. Mereka berbuat maksiat itu tanpa rasa ketakutan. Bahkan kadang mereka bangga dengan maksiat mereka, bahkan mereka bangga dengan dosa-dosa mereka. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kita jangan ikuti kebanyakan manusia, tapi kita punya Allah, punya Rasul, kita punya Al-Quran, kita punya hadis ya. Itulah kita ikuti. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada hadis ya, insya Allah ya, hidup kita akan teratur, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, itulah yang bisa disampaikan tadi ya. Ada 3 hakikat dunia. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita hidayah, petunjuk agar selama dunia ini kita bisa melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya, ketaatan, kebaikan demi kebaikan, dan terhindar dari maksiat dan dosa. Ketika Allah memberi kita pulang dalam keadaan husnul khatimah, Allah ridhai, Allah berkahi bersama dengan anak dan keturunan-keturunan kita, dan dihantarkan kita nanti ke dalam surga firdausnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ini masih sangat sederhana sekali, masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim, dan kepada para pemirsa semua, pada penonton semua saya minta maaf dan batin. Alhaqqu birabbika wala takuna minal mumtarin. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.